Kan mesen-mesen mengganggu Ya. jadinya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu mempelai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Masiah. Ini sahabat yang ketiga kita beribadah di YRH Ministry pada sore hari ini. Ya, kita akan menyampaikan firman. Saya akan menyampaikan firman mendapat Elohim. Ya, sedikit mungkin saya ingin menjelaskan karena kita baru ya, baru dengan nama yang baru. Saya sebenarnya seorang pendeta, saya 20 tahun jadi pendeta di salah satu gereja, dan saya pendeta terdaftar di Dimas Kristen Departemen Agama. Dan gelar saya ada 7. Gelar saya ada 7. Doktor saya ada 2, master saya ada 4, S1 saya 1. Ya. Jadi artinya saya ingin menunjukkan bahwasanya anak-anak Bapak Yahweh itu dahsyat. Amin. Ya, Amin. dahsyat dan bukan kaleng-kaleng. Amin. Ya, amin. Jadi artinya kita ini calon mempelai. Amin. Bukan cuma sekedar calon mempelai, tapi juga kita ini nanti yang akan memimpin dunia di kerajaan seribu tahun. Amin, amin. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit supaya kita mengerti kenapa kita jadi pemimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Karena nanti Tuhan Yesus yang akan memimpin ya. Oke, kita Kata dulu Pak. nanti kita upload nanti Pak di itu. Di upload nanti di Oh ya udah. di Ya, YouTube. di YouTube. Kita dengar aja Pak nanti masalah Iya, waktu ya. Nanti ininya juga sekalian di itu, diedit. Ya, saya ingin judulnya hari ini adalah penglihatan rapture dan pengutusan. Ada 3 hal di sini. Kondisi manusia pada saat rapture, berjaga-jaga dan mempersiapkan diri sebelum rapture. Nah, kita baca firman ya di Matius 24. Karena 3 sahabat ini saya berturut-turut bicara mengenai rapture ya, karena itu sangat-sangat penting. Tarik ke sini. Ya. Matius 24 Terus tambah. ayat 37 sampai 44. Kita baca satu-satu ya, mungkin dari Pak Yopi. Ayat 37 sampai 44 ya. Iya, ganti-gantian. Matius 24 ayat 37, diangkat atau ditinggalkan. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Ayat 38, Pak Johan. Sebab sebagaimana sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum akhir bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai hari H Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pilih ayat 40. Ayat 40. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Ayat 41, 2 orang wanita sedang menggiling dan dengan batu kilangan, dan yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Ayat 43. 42. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Kakak ayat 43. Ayat 43, dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Amin. 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 Ya, jadi para mempelai Yesus Masiah, saya ingin menjelaskan dulu ya kenapa ada bagian-bagian ini ya. Jadi kenapa saya mulai percaya kepada Bapak Yahweh ya, padahal saya sudah pelayanan itu sejak tahun 88 ya, sudah 36 tahun saya jadi pendeta, bahkan saya sudah terdaftar di Dimas Kristen ya, Departemen Agama kependetaan saya. Artinya
ini bukan hal yang gampang ya, karena tahun 2022 saya diberi penglihatan ketika Tuhan datang. Waktu itu saya belum tahu namanya. Dia datang itu dengan dia punya banyak orang ya, artinya seperti pasukan gitu ya, luar biasa. Dan waktu itu kami tidur di suatu tempat yang begitu luas, dan yang tidur itu banyak yang saya kenal, ya ada juga yang tidak saya kenal. Ya banyak yang saya kenal, ya saya tidak usah sebut, dan mereka itu sebenarnya adalah pelayan-pelayanan yang terbesar di Indonesia. Ya mereka itu masuk 10 besar lah yang saya kenal. Lalu ketika Tuhan datang, saya berteriak sampai sekeras-kerasnya saya berteriak itu sampai 3 kali. Ternyata yang saya kenalnya tidak ada satupun yang bangun. Ya, ketika Tuhan Yesus datang tidak ada satupun yang bangun. Tapi pas ketiga kali saya teriak, ada yang bangun. Ya, tetapi cuma 2 orang. Ya, 2 orang ini saya tidak kenal. Siapa ini gitu kan? Lalu ya sudah 2022 saya menganggap ya itu mungkin cuma mimpi gitu ya. Saya menganggap cuma mimpi. Lalu itu 2022 awal. Ya, sekitar Januari Februari itu. Lalu 2023 saya dapat mimpi yang sama lagi, penglihatan yang sama. Sebenarnya bukan mimpi ya, kalau mimpi itu karena saya ada di dalamnya. Ya, ada di dalamnya dan terlibat gitu. Jadi kalau mimpi itu kadang-kadang kita cuma nonton gitu ya. Ini saya ada di dalamnya. Jadi sama. Penglihatannya juga sama. Ya, saya di suatu rumah yang besar, ketika Tuhan itu datang, penguasa itu datang, saya teriak supaya bangun. Tidak ada satupun yang bangun. Ya, bahkan yang ketiga, yang 2 orang lagi, itu sama, persis sama penglihatannya. Saya bertanya-tanya, ada apa ini? Tuhan, saya bilang, kok mimpinya sama gitu ya? Nah, dulu waktu di tempat saya yang lama dikatakan kalau 2 kali itu berturut-turut berarti itu penting. Kalau 3 kali itu berarti sesuatu yang wajib gitu ya, yang artinya yang sangat-sangat penting, VIP gitu ya. Lalu saya bertanya, karena kebetulan saya juga seorang teologi ya, jadi saya tidak gampang percaya begitu saja dengan mimpi ya. Saya pelajari, kemudian saya bongkar itu semua YouTube ya. Mungkin bisa ribuan YouTube saya masuk ya. Saya pelajari semua, si A, si B, si C, ngomong semua. Begitu juga dengan ya gereja-gereja saya yang dulu ngomong begini-begini, semua saya pelajari. Dan saya tanya lagi sama Bapak Yahweh waktu itu. Akhirnya diberitahu ternyata ada yang salah dalam penyebutan ya. Mungkin kelihatannya sepele ya, karena dulu pun saya pernah ditanya seperti itu. Kenapa tidak panggil Bapak Yahweh? Kenapa tidak panggil Tuhan Yesua? Nah, itu terjemahan, itu bahasa Ibraninya. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya belajar. Akhirnya saya menemukan benang merahnya. Ya. Benang merahnya artinya begini. Ternyata nama itu tidak sembarangan. Ya. Coba kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Di bawah. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Tidak ada nama lain. Ya. Kita mungkin harus mengerti. Tidak ada nama lain. Ya. Tidak ada istilah nama itu terjemahan tidak ada. Ya. Tidak ada nama lain. Artinya begini. Kalau nama yang di luar itu banyak ya. Ada nama Ibrani, ada nama Yunani, ada nama Arab, ada nama yang lain gitu ya. Dikatakan tidak ada nama yang lain. Ya. Artinya kan ada sesuatu yang penting ya. Makanya saya kait-kaitkan dengan penglihatan saya itu. Kok mereka tidak mau bangun ya. Dan memang terakhir dikonfirmasi lagi, mereka memang tidak mau bangun untuk menyambut aku, kata Tuhan Yesus kan. Bahkan saya tanya si A, si B, si C sama Tuhan Yesus dijawab.
saya tidak pernah pakai mereka kan Tuhan Yesus. Waduh, saya kaget lagi kan. Terus saya di feedback pengalaman pelayanan saya selama 35 tahun dan saya menjadi pendeta 20 tahun, saya di feedback. Artinya begini, saya tidak tahu bahwa pelayanan saya itu dahsyat. Ya, saya tidak berpikir seperti itu. Saya sudah pernah kasih tahu waktu di saya pertama kedua itu ya. Saya bilang begini, Tuhan, saya ini siapa? Mereka tuh hebat-hebat. Mereka tuh punya karunia-karunia roh. Kenapa engkau tidak pakai mereka? Kenapa saya gitu? Ya, karena istilah logikanya gini Pak, Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Masiah. Saya nggak mau repot gitu ya. Saya maunya ya udah kalau ke surga sekeluarga aja gitu ya, nggak perlu bawa yang rame-rame, nggak perlu gitu ya, sekeluarga aja gitu. Dan dijawab, saya tidak pakai mereka. Loh, kenapa? Ada apa dengan nama ini gitu ya? Wah, saya sedikit, waduh, dahsyat ya. Bahkan terakhir saya belajar bahasa Yunani. Saya terjemahkan dalam bahasa Yunani nama itu. Waduh, betul juga. Namanya aneh. Ya, artinya juga aneh. Saya kemarin udah cerita juga sama Pak Budi apa arti Yunaninya kan. Waduh, saya sangat-sangat kaget ya. Lalu saya uji terus. Karena gini, mungkin kita akan berpikir seperti yang saya sudah jelaskan, saya 35 tahun itu 2 kali saya dibawa ke surga. Terakhir saya dibawa itu 4 Juli 2023 setelah baptisan pembaruan. 4 Juli 2023 ya, itu roh saya langsung naik ke atas. Saya lihat tubuh saya ditangisin, kemudian saya masuk ke surga itu, ke Samain itu, bertemu dengan para malaikat dan orang-orang kudus ya. Bahkan di situ dikatakan, aku akan mengantar engkau ke rumah Bapamu Yahweh ya. Di situ saya dikasih tahu. Waduh, saya kaget karena begini, saya kalau tubuh saya keluar dari roh itu saya sering ya, berapa kali. Jadi makanya kalau ada orang ngomong-ngomong aneh-aneh begini ya, saya bisa mengujinya, kita bisa menguji gitu ya. Jadi bukan sembarangan. Artinya begini, saya siap diuji. Saya selalu mengatakan saya siap diuji. Siapapun yang punya penglihatan roh ya, baik itu roh yang nggak benar sampai roh yang benar gitu ya, Roh Kudus, coba lihat saya di alam roh ya. Dan itu 100% orang melihat saya mengatakan, Pak Henry dikawal malaikat, Pak Henry berjubah berkilau-kilauan, Pak Henry di atas kepalanya ada burung merpati yang bercahaya, itu Roh Kudus ya. Dan banyaklah gitu ya. Artinya begini, artinya saya juga semakin bingung gitu kan. Kok bisa ya ngomong begitu, Bapak Ibu, saya bilang. Saya sendiri nggak merasa, saya biasa aja. Saya bukan pendeta yang hebat, saya ya paling banyak saya pernah dulu khotbah itu di depan ya hampir 5.000 orang lah. Dulu di Papua saya khotbah, di Freeport. Saya dulu pernah diundang Freeport. Dan itu saya khotbah di satu aula yang besar, aulanya Freeport itu. Ya, itu yang paling besar saya khotbah. Yang lainnya paling ya 500, pernah juga sekitar 500 orang itu di hampir 1.000 lah di Jawa Tengah. Itu gerejanya gede banget. Itu saya kaget juga, itu begitu gede gerejanya itu, panjang sekali, bisa 50 meter tuh panjang gereja itu, bahkan lebih lagi. Nah, itu. Jadi artinya begini, itu yang seperti saya bilang kemarin, itu bisa dibuktikan, diuji ya. Dalam pelayanan saya itu 2 orang mati dibangkitkan, ya. Matinya bukan mati biasa, kepalanya pecah, badannya hancur, termasuk keponakan kami, ya, keponakan kandung, ya, itu dibangkitkan Tuhan Yesus kurang dari 1 kali 24 jam. Bahkan keponakan kami ini 7 hari dibangkitkan. Artinya begini, udah kepala pecah, badan hancur, itu dibangkitkan seperti sebelum mereka mengalami kecelakaan. Yang satu itu di Lindestrak Tronton, di jalan tol yang ke arah Tanjung Priok itu, dan itu pun sudah masuk kantong mayat sebenarnya, ya. Tapi begitu dibuka kantong mayat masih hidup. Saya ditelepon, Om, tolong telepon papa saya. Dan dia bukan orang yang percaya, penyembah dewa-dewa, ya. Saya cuma doa sebentar, saya urapi dengan minyak kudus, ya. Saya bilang, kau bangkit, kau sehat, kau pulang. Saya bilang ngomong begitu. Ternyata besoknya dia sudah dibangkitkan.
sama Tuhan ya. Lalu keponakan kami juga begitu. Ya, dianiaya sama belasan orang, mayatnya dibuang di pinggir jalan tol Cibinong. Itu di Rumah Sakit Sentra Medika, kalau yang tadi itu di Rumah Sakit ICU-nya Rumah Sakit Sunter. Dan itu saya bawa, teman saya pendeta, saksi gitu ya. Begitu juga waktu dia bangkit, saya bawa juga, artinya bisa mendengar gitu ya. Kemudian keponakan kami juga banyak yang menyaksikan gitu ya. Dan banyak orang yang di koma di ICU itu bangkit hitungannya cuma jam, paling lama 3 hari, bahkan ada yang koma 1 tahun di Rumah Sakit Cipto. Dan itu bangkit tidak lagi berobat jalan, langsung sembuh seperti tidak pernah mengalami sakit. Ya, satu helai rambutnya pun tidak ada yang putus. Makanya waktu dalam penglihatan itu saya tanya, kenapa Tuhan kau tidak pakai mereka? Lalu Tuhan flashback ini saya, memori pelayanan saya. Bahkan Tuhan bilang begini, aku tidak pernah melakukan ini melalui siapapun di dunia ini, hanya melalui engkau. Loh, saya kaget. Ternyata setelah saya flashback ya, saya kan tahu gereja di mana-mana gitu ya. Maksudnya gini, setelah saya diperlihatkan begitu kan, saya langsung ini melihat, wah kok bisa ya gitu ya. Bukannya pendeta ini juga pernah begitu, tetapi mereka tidak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus perlihatkan kepada saya, mereka tidak bisa seperti itu, tidak melakukan seperti itu. Ya, artinya begini. Artinya Tuhan Yesus memakai saya waktu itu, makanya saya tanya, apa tandanya Tuhan Yesus seperti di Keluaran 3 ya. Coba dibaca Keluaran 3 ayat 10 ya. Sampai 12 kalau 3 ayat berapa? 10 saya 10 sampai 12. Nah, Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. abang aja dulu. Siapa? Abang belum bang. Abang. Keluaran 3 sampai 12 bisa ditetapkan. Dan sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun, dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mesir. Dan Musa berkata kepada Elohim, siapakah aku ini? Masalah aku yang akan menghadap Firaun, dan bahwa aku yang harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu dia berfirman, aku ada besertamu, dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir, engkau akan melayani Elohim di dunia. Amin. Amin. Jadi saya diperlihatkan ayat ini. Ya. Jadi seperti Musa tanya, aku ini siapa Tuhan bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya. Lalu lalu dikatakan, aku ada besertamu dan inilah tanda bagimu. Artinya Musa itu diberi tanda. Ya. Begitu juga dengan saya di flashback tanda-tanda pelayanan saya selama ini. Yang tadinya saya pikir itu bukan sesuatu yang berarti gitu ya, karena semua kan yang melakukan itu kan Tuhan kan istilahnya kan. Kita ini manusia cuma ini kan, karena seperti saya bilang tadi, saya kalau masuk alam roh itu saya pernah bertarung dengan malaikat maut ya, saya dihabisin. Jadi kalau kita masuk ke alam maut itu ke alam roh, itu roh kita yang masuk ya, tubuh kita di sini. Jadi kita sendiri megang tubuh kita nggak bisa. Saya pegang tubuh saya ini nggak bisa, kayak megang angin gitu. Tapi kalau penguasa alam roh itu, dia langsung mencengkeram kita tuh seperti mencengkeram kita waktu hidup. Langsung ini, kesakitan kita. Seperti kita dicekek pada saat kita hidup ini. Itu benar-benar terjadi beberapa kali. Satu kali saya dikalahkan, pas kedua kali saya menang gitu ya. Nah, dan saya juga bertanya lagi, Tuhan, dulu kan saya tidak tahu nama Engkau. Kenapa harus saya? Kan ada orang lain sudah lebih dulu mengenal Engkau, bahkan sudah 20-30 tahun sudah mengenal Engkau, tapi kenapa Engkau tidak pakai mereka? Kan mereka itu punya karunia, saya bilang, punya hikmat. Dan saya kaget waktu dijawab, aku tidak pernah pakai mereka. Waduh, ada apa seperti itu kan? Tapi ya sering berjalannya waktu, ya itu, dibukakan semuanya.
Ya, tidak langsung pada saat itu dibukakan si A, si B, si C ini yang maksudnya pelayan-pelayan ini, tapi perlahan-lahan dibukakan. Lalu di dalam kondisi begitu saya semakin ini bertanya-tanya lagi, terus saya gali apa bedanya gitu ya, apa bedanya, saya gali terus. Memang tidak gampang ya, Bapak Ibu pada mempelai Tuhan Yesus, tidak gampang kita bicara ke orang, langsung orang percaya, tidak gampang. Apalagi saya butuh waktu 2 tahun. Dan ketika saya ngomong sama istri saya, sama anak-anak, ya puji Bapak ya, mereka langsung terima dan kita langsung mengambil keputusan. Ya. Jadi di sini harus yang kita ingat adalah begini, kondisi manusia di akhir zaman. Ya. Dikatakan, ini saya ambil rangkumannya, hidupnya seperti biasa. Ya, normatif. Seperti sekarang ini tidak ada masalah apa-apa. Makan, minum, kawin, dikawinin, beraktivitas normal. Berladang, bertani, nelayan, bekerja, ada yang di kilangan, di penggilingan, di kantor, usaha, dan lain-lain. Kemudian menanam, menabur, menuai, dan tidak ada sesuatu yang extraordinary, artinya sesuatu yang luar biasa. Artinya mengenai kedatangan Tuhan ini. Jadi tidak ada misalnya nanti dunia nih, wah ribut, perang ini, nggak ada ya. Seperti kalau ada yang pernah nonton Left Behind, ya Left Behind itu kan Nicolas Cage kalau nggak salah itu peran utamanya. Nicolas Cage. Dia pilot ya pada saat rapture itu dikatakan di situ, wah semua pesawat jatuh, ini jatuh apa kecelakaan di mana-mana ya. Itu tidak ya, bukan seperti itu. Karena pada saat penglihatan saya itu kedatangan Tuhan Yesus itu rapture itu antara jam 12 sampai jam 3 malam. Tengah malam, ya nanti paginya itu akan heboh, ya. Nah, tapi yang kita coba ini lagi ya. Lalu dikatakan yang ketiga sangat sedikit yang di rapture seperti zaman Noah, ya zaman Nuh. Artinya begini, zaman Nuh itu yang diselamatkan cuma 8 orang, ya. Dunia waktu itu, saya dulu pernah bikin renungan mengenai rasio orang yang di rapture, ya. Saya bikin waktu itu 1:10.000. Jadi kalau 8 miliar manusia yang di rapture cuma 800.000 seluruh dunia. Ya. Tapi sekarang mata rohani saya dibimbing Bapak Yahweh itu jangan bicara lagi ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan cuma ribuan. Ya, yang di rapture itu sangat sedikit. Kemungkinan cuma 1.000 atau 2.000 orang seluruh dunia. Ya, waduh. Saya lebih kaget lagi pas mata rohani saya itu seperti diperlihatkan kumpulan orang yang sangat kecil. Ya, makanya saya bilang, aduh, Tuhan Yesus, saya nggak sanggup. Bagaimana saya bisa mengumpulkan yang awalnya ya, saya beri hikmat 800.000 itu. Ini 800.000 itu nggak gampang mengumpul apalagi dalam waktu yang singkat. Dalam waktu 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun itu nggak mungkin mengumpulkan 800.000 untuk mempersiapkan mempelainya. Ya. Akhirnya itu saya dibukakan mengenai ya nanti kita akan lihat mengenai mempersiapkan diri sebagai mempelai ya. Artinya begini, ketika Tuhan Yesus itu datang ya, banyak orang yang tidak siap menyambut dia karena untuk rapture itu standarnya paling tinggi ya. Sekarang banyak orang di Firdaus, begitu meninggal masuk ke Firdaus, tapi memang beda upahnya ya. Upah rapture itu Yerusalem baru. Ya, orang yang diangkat hidup-hidup itu Yerusalem baru upahnya. Kalau yang meninggal sebelum rapture itu upahnya cuma bumi baru. Ya, kalau ada yang bilang Yerusalem baru, ya tidak ada dasar firman-nya ya. Orang yang meninggal sebelum rapture itu upahnya di bumi baru. Kalau dia masuk ke surga, bukan Yerusalem baru. Ya. Nah, kita baca coba di Wahyu 21 ya. Supaya Bapak Ibu, berarti bukan di negeri cahaya ya, bukan di bumi baru ya, hanya khusus orang di rapture ya. rapture masuk ke negeri cahaya. Berapa? Ayat 9 ya. Apa Pak Gun? Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Aduh, Wahyu 21 ayat 9. Bapak baca Pak. Ya apa ini? Wahyu 21 ayat 9. Bisa.
Demikianlah firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 9. Dan datanglah kepadaku satu dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan, yang penuh dengan 7 bencana yang terakhir. Dan dia berbicara dengan aku, seraya mengatakan, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita, mempelai anak domba itu. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita baca perikopnya Yerusalem baru, jadi diperlihatkan di sini bahwasanya Yerusalem baru itulah tempat mempelainya. Ya. Amin. Ini khusus, ya ini khusus untuk yang di rapture. Ya. Karena apa? Karena Yerusalem baru itu sangat kecil kotanya ya, cuma 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, tingginya. Jadi tidak mungkin itu bisa memuat sampai miliaran atau ratusan juta orang, tidak mungkin. Bahkan jutaan pun udah penuh ya. Dia cuma kurang lebih setengahnya benua Australia. Kalau benua Australia itu sekarang aja penduduk Australia itu cuma 25 juta. Itu sudah sebesar itu. Kalau kita hitung-hitungan setengah berarti 12,5 juta yang bisa masuk Yerusalem baru. Tapi kalau berdasarkan apa yang diberi penglihatan kepada saya, nggak mungkin, 12,5 juta pun tidak mungkin bisa terkumpul dalam waktu singkat. Ya. Karena apa? Karena seperti yang saya renungan yang awal dulu tanggal 3 Februari itu ada 5 yang saya rangkum ya. Nanti ada 5 nanti saya secara cepat nanti ya. Artinya begini. Karena kriteria itu adalah kriteria yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bukan kita ya. Jadi artinya begini, artinya dengan kriteria yang seperti itu, mata rohani saya melihat nggak ada orang di muka bumi ini, hanya segelintir yang bisa melakukan kriteria yang 5 itu. Sangat-sangat segelintir. Ya, belum lagi yang lain-lainnya. Artinya, ya itulah saya disuruh berteriak. Maka dia bilang, kamu harus teriak supaya mereka bangun menyambut aku. Ya, itu yang saya bilang, ini berat Tuhan, saya tidak sanggup untuk berteriak. Tapi ya itu. Dan ada kemungkinan rapture terbesar itu dari Indonesia. Nah, kenapa dari Indonesia? Karena ya kita bisa baca di Yesaya 46 ayat 8 sampai 11 itu ya, dikatakan aku akan melakukan rancanganku yang sudah ada sejak dahulu kala. Aku akan memanggil burung pemangsa. Kalau terjemahan sebelumnya itu burung buas dari negeri timur jauh. Ya, aku akan memanggil. Artinya dari Indonesia. Jadi mempelai Tuhan Yesus itu dipersiapkan dari Indonesia. Karena kita anak Israel rohani. Dan banyak juga orang nggak mengerti apa arti Israel. Termasuk orang Israel sendiri tidak tahu apa arti Israel. Israel itu kalau dalam bahasa Ibrani Yod Sin Res Alef Lamed. Ya, Yod Sin Res Alef Lamed. Artinya apa? Elohim yang menjadi serupa dengan manusia yang tangannya dipaku. Itulah arti Israel. Ya, jadi sebenarnya Israel itu Yeshua itu sendiri. Karena Yeshua artinya Yod Sin Waw Ayin. Lihat lihat paku, hancurkan tangan. Ya, penggenapan dari Yahweh. Yahweh itu Yod He Waw He. Artinya lihat paku, lihat tangan. Digenapi dengan Yeshua. Ya, hanya bisa digenapi dalam bahasa Ibrani, bahasa lain tidak ada. Dan saya juga sudah pelajari bahasa lain itu ternyata aneh artinya. Ya, artinya begini, untuk menjadi mempelai kita harus tahu nama yang benar. Nah dulu juga waktu saya menikah sama istri saya, ya nama yang di dalam pemberkatan itu ya harus nama asli saya, asli lahir. Ya, bukan nama ketika saya besar saya dijulukin misalnya, kamu si bodat kayak gitu. Orang Batak itu bodat itu monyet. Kamu nggak mungkin kan diberkati dibilang aku memberkati si bodat. Kan nggak mungkin Pak ya. Nah, harus nama saya asli. Ya, karena waktu malaikat Gabriel bicara ke Maria, dia pakai bahasa Ibrani. Iya. Engkau akan mengandung dan engkau beri nama Yeshua. Itu dulu saya tidak mengerti. Ya, tapi saya tidak akan bahas dari mana asal nama yang lain itu ya. Saya tidak akan bahas, nanti mungkin kalau mau secara
kita diskusi setelah ini ya. Iya, Saya akan jelaskan nama itu apa artinya, ya. Dari sisi bahasa Yunani-nya apa, bahasa Ibrani-nya apa. Ya. Artinya begini, nama itu penting. Makanya tadi di Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit, tidak ada nama lain oleh yang karena nama itu manusia diselamatkan. Berarti nama itu penting, ya, sangat-sangat penting. Mempelai tadi kita mempelai, ya. Kalau kita panggil nama saja sudah beda, itu bukan mempelai. Ya, nggak mungkin. Pasti dibilang, kamu ini akte lahir kamu aja begini. Kok kamu dipanggil itu dari mana asalnya? Kan begitu. Artinya apa? Artinya nama itu sangat penting ya. Nah, jadi itu tadi yang dikatakan sangat sedikit yang di-rapture ya. Mungkin ya itu tadi di bawah 10.000. Seluruh dunia ya, bukan bukan Indonesia saja, tidak, seluruh dunia. Ya, karena kita sudah lihat ya, di mana-mana seluruh dunia nggak ada yang mau memanggil nama Yahweh, Besem, Yeshua itu tidak ada. Padahal itu namanya benar, maka dikatakan di kisah coba satu ayat lagi, Keluaran 23:13. Keluaran 23 ayat 13. Keluaran 23 ayat 13. Ini mana? Baca. Keluaran 2 ya? 23. Keluaran 23 ayat 13. Keluaran 23 ayat 13. Keluaran 23 ayat 13. Ya, Ibu Lena. Keluaran 23 ayat 13. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lena. Artinya begini, mengucapkannya saja kita nggak boleh. Ya, ilah lain selain nama Yahweh Elohim, Yeshua Mashiach. Yang lain mengucapnya saja nggak boleh. Ya, itulah yang saya gali terus. Akhirnya saya menemukan satu titik yang luar biasa ya, terang yang luar biasa. Kenapa? Karena pertama penggenapan juga beda, ya, lahirnya beda, matinya beda. Tidak mungkin ada orang yang sama, lahirnya beda, matinya beda. Seperti saya tadi, kalau julukan saya namanya si Bodak gitu ya, pasti lahir saya sama, mati saya juga pasti sama, orangnya sama. Tapi ini beda, lahirnya beda, matinya beda. Ya, bagaimana mungkin itu bisa sama? Bagaimana mungkin itu dikatakan terjemahan? Ya, logikanya saja, ya, kita dikasih bapaknya itu hikmat. Ya, tidak mungkin kita ada orang itu ininya beda, lahirnya beda, matinya beda. Ya, itu tidak mungkin. Ya, kalau orang yang sama harusnya lahirnya sama, matinya juga sama. Ya, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah mati hari Jumat, dia mati hari Rabu, bangkit hari Sabat. Itu saja sudah beda. Ya. Oke, coba Bang yang berikutnya. Nah, berjaga-jaga ya. Yang tadi pertama kondisi manusia saat rapture ya, menjelang dan saat rapture. Sekarang kita yang disebut berjaga-jaga. Kita coba baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Pak Mona, boleh silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Dan mengenai waktu dan saat, hai saudara-saudara, kamu tidak punya keperluan untuk dituliskan bagimu, karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahweh datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka, sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu dapat menyergap kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan. Jadi kemudian kita jangan sampai tertidur seperti juga orang-orang yang lain. Sebaiknya kita harus berjaga-jaga dan sadar,
Karena mereka yang tidur, mereka tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mereka mabuk pada waktu malam. Tetapi kita, selagi siang, kita harus sadar sambil mengenakan baju zirah, iman dan kasih, serta ketopong pengharapan keselamatan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah, yang telah mati demi kita, supaya entah kita dapat berjaga-jaga atau tidur, kita dapat hidup bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain, dan saling membangunlah kamu seorang demi seorang, sebagaimana pula kamu melakukannya. Amin. Amin. Ya. Jadi di sini dikatakan kita berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga di sini itu watch dan realis, ya. Artinya kita harus sadar. Jadi berjaga-jaga itu bukan seperti seperti kita menjaga rumah atau seperti satpam gitu ya, bukan, ya. Berjaga-jaga itu lebih dari itu. Kalau satpam kan supaya jangan masuk pencuri tapi kita harus melihat, memperhatikan, dan harus sadar, ya. Itu berjaga-jaga. Kalau kita tidak memperhatikan dan tidak melihat, ya kemungkinan ya kita akan kecolongan. Kita tidak tahu ketika nanti Tuhan Yesus datang, tiba-tiba ya itu seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi ketika malam itu, tengah malam masih ada yang hilang, 1, 2, memang sedikit yang hilang nanti. Mungkin satu kota cuma 20 orang, 30 orang. Tapi paginya itu akan ada laporan ke pemerintah setempat. Wah, keluarga saya hilang. Atau ke kepolisian setempat. Keluarga saya hilang. Nanti ada masuk ke dalam televisi. Nah, tapi karena yang hilang sedikit, akhirnya banyak nanti gereja itu menyangkal. Mereka bilang ini bukan rapture, ini bukan pengangkatan. Tenang semua, kalian jemaat-jemaat Tuhan, kayak gitu kan. Ini bukan rapture, ini fenomena orang hilang. Ya, itu nanti akan terjadi karena itu juga diperlihatkan. Banyak orang nanti akan menangis ketika tahu itu rapture. Dan mereka akan mendatangi gereja, mereka akan marah-marah dengan pimpinan-pimpinan gerejanya. Wah, kamu ngajari kami yang tidak benar. Kamu begini. Mereka marah karena artinya apa? Artinya karena sangat sedikit, ya. Maka di situ dulu saya bangga kita tuh terbesar di dunia loh. Ya, agama terbesar di dunia itu ya yang dulu itu. Tapi kita sekarang sangat-sangat sedikit. Yang percaya saja mungkin seluruh dunia mungkin ya masih di bawah 50.000. Yang menyembah nama Bapa Yahweh, Yesus masih di bawah 50.000. Ya. Tapi yang diselamatkan bukan 50.000. Jauh dari itu. Ya seperti saya bilang tadi, cuma 1.000-2.000 orang. Itu yang mata rohani saya lihat, ya. Ya, silahkan diuji, ya. Kalau yang punya karunia roh, yang punya karunia hikmat, silahkan menguji. Makanya saya bilang saya siap diuji. Bahkan kalau ada yang mengatakan begini, saya pernah dibawa ke surga sekian kali, silahkan. Ada teman saya 5 kali dibawa ke tahta, tapi dia masih mengatakan nama yang lama. Saya bilang kasihan kamu, 5 kali kamu dibawa ke tahta Tuhan, tapi kamu tidak tahu nama yang benar sendiri. Apa gunanya engkau ke sana? Saya juga udah pernah, 2 kali. Ya, kamu 5 kali, lebih hebat kamu sebenarnya. Tapi artinya bukan itu. Ya. Itu Tuhan itu baik. Bahkan dia tidak, saya bilang kamu 5 kali sana, kamu disuruh nggak? Artinya seperti saya disuruh, kamu harus teriak. Kamu harus bangunkan mereka, supaya mereka menyambut aku. Kamu disuruh nggak? Kamu kembali ke dunia, kasih tahu. Disuruh nggak? Seperti itu saya bilang. Diam dia. Ya. Artinya apa? Artinya tidak gampang. Ya. Untuk diutus itu tidak gampang. Ya. Karena saya juga tidak mau seperti ini. Saya maunya ya keluarga saja, ya udah masuk surga keluarga saja. Nggak perlu yang lain gitu kan. Tapi ternyata lain, ya. Ya, itu yang ini kita berjaga-jaga. Ini apa? Pangku ya, kedatangan Bapa Yahweh Tuhan Yesus itu seperti pencuri. Ya. Lalu kondisi manusia damai dan aman, tiba-tiba akan mengalami kebinasan datang atas mereka. Renungan saya itu tiap hari itu ya, kita akan bicara sekarang cawan murka ya. Cawan murka itu nanti akan mengalami kebinasaan ya. Karena sekarang ini masih zaman anugerah. Ya.
Tuhan Yesus itu masih mengampuni. Zaman kasih anugerah. Kasih anugerah, orang-orang yang memanggil nama yang salah masih diampuni. Iya. Ya, nanti kenapa dia masih diampuni? Tapi nanti ketika rapture, dan mereka tidak bisa diangkat rapture, itu akan masuk ke dalam masa kebinasaan. Itu masa anugerah sudah tidak ada lagi. Jadi kalau orang tidak di rapture, itu bukan mungkin dia tidak akan mengalami masa dia di anti hamasia ya, tapi dia akan kena dengan cawan murka, 7 cawan murka. Itu mengerikan. Ya, di Wahyu 15:16. Ya, itu cawan murka. Ya, itu langsung dari Elohim. Lalu dikatakan jangan tertidur, harus berjaga-jaga dan sadar. Ini tadi yang saya sampaikan, berjaga-jaga dan sadar. Kita tidak ditetapkan untuk terkena murka Elohim. Ya, kita tidak ditetapkan. Karena begini, kalau kita baca itu dari ayat cawan murka 1-7, itu selalu dikatakan manusia itu tidak bertobat dan tetap menghujat Elohim. Logikanya begini ya, logikanya. Saya belum pernah mendengar baik dari media manapun di seluruh dunia itu mereka menghujat, itu nggak ada. Paham ya? Nggak pernah kita mendengar kan si A menghujat Tuhan gitu ya, nggak ada. Tapi mereka memanggil nama ilah-ilah mereka, itu menghujat. Ya, seperti kita baca di Keluaran 23:13. Kan kita kadang-kadang wah, kita sebut aduh salah gua, gitu kan. Spontan kita menyebut nama itu kan, nama ilah-ilah lain. Waduh, nah itulah nama menghujat. Nanti kalau bencana misalnya ada cawan ke-7 itu kata hujan es itu nanti satu gumpalan itu 30 kg, 1 talenta. Itu jatuh dari langit. Lalu mereka akan mengatakan, wah Tuhan, apa disebut nama sana gitu ya. Kenapa engkau gini sama kami? Kenapa engkau gini? Itu menghujat. Nama yang lainnya itu menghujat. Karena nanti Roh Kudus sudah diangkat. Karena rapture itu Roh Kudus diangkat. Makanya kalau logikanya begini, yang disebut menghujat itu gimana sih? Bahkan itu seluruh dunia loh menghujat. Ya bukan 1-2 orang. Kalau 1-2 orang mungkin ada yang kurang waras menghujat nama Tuhan gitu ya. Ada 1-2 orang kurang waras. Tapi ini enggak. Seperti normatif aja, normal aja kita dengan agama masing-masing. Mengucapkan menyebut nama Tuhan masing-masing, ilah-ilah masing-masing. Tapi ternyata itu menghujat. Mengucapkan itu menghujat. Itulah di cawan murka itu. Ngeri sekali. Saya yang bacanya, aduh, merinding saya. Karena kalau kita bicara jumlah, seperti saya bilang tadi, ya, agama terbesar 3,5 miliar jumlahnya di seluruh dunia. Tidak mungkin 3,5 miliar rapture. Boro-boro bicara setengahnya atau 10%-nya. 1%-nya itu juga gede itu. Iya. Ini 0, yang saya bilang kalau 0,01% saja itu 800.000. Berarti ini 0,0001. 1/1 juta. Apa? 1/1 juta. Berarti kalau 1/1 juta kali 8 miliar ya 8.000. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, 10 ribuan. 1/1 juta. Sangat sedikit. Ya, itu yang harus kita waspadai ya. Jadi bukan karena ini kita tidak dikatakan untuk terkena murka. Lalu dikatakan terakhir pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan Yesus Mesias. Ya, kita dipelihara ya dengan oleh Tuhan Yesus Mesias. Ya, dipelihara hidup kita, dipelihara ini kita segala macam ya, termasuk iman kita. Amin. Kita di ini ya. Lalu itu berjaga-jaga. Nah ini dia. Mempersiapkan diri sebelum rapture ini saya ulangi lagi secara singkat ya, karena yang pertama saya sudah bahas ini. Artinya begini, pertama itu ada 5 ya, baptisan yang benar dan kudus. Ya. Artinya gini, dalam nama yang benar dan kudus. Ya. Lalu yang kedua, senantiasa menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias setiap hari. Ya, itu akhirnya saya sudah bahas di minggu sebelumnya. Senantiasa menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias setiap hari. Artinya Tuhan di dalam Tuhan Yesus dalam kita dalam Tuhan Yesus, dan kita dan Tuhan Yesus di dalam Bapa Yahweh. Ya, itu ada semua di pertama Yohanes 6 ya. Lalu kita dikuduskan melalui minyak kudus ya, setiap hari. Itu banyak firman-Nya ya. Itu Samuel 16. Artinya gini,
zaman dahulu saja nabi-nabi itu mengurapi raja-raja. Artinya kita ini adalah raja-raja. Mempelai-mempelai itu adalah levelnya raja. Karena kita ini nanti langsung masuk ke ruang tahta. Ya, kalau di Wahyu 12 itu ayat 5 kalau nggak salah itu kita masuk ke ruang tahta. Ya, itu rapture ya. Lalu kita mulai minyak kudus, lalu menjadi pelaku firman dalam berinteraksi positif dengan keluarga dan orang sekitar kita yang belum mengenal nama Yahweh Yeshua. Artinya begini, banyak saya perhatikan di keluarga-keluarga kita yang menyembah nama Bapa Yahweh Tuhan Yeshua ini, itu bisa ribut. Ya, suami istri bisa ribut, sama anak-anak bisa ribut. Atau sampai saling menuduh, wah kamu sesat kamu ini kamu saksi apa gitu. Kamu ini kan, oh sesat kamu lah, udahlah. Balik aja lah kayak yang lama dulu begini-begini. Kan dulu juga ada mukjizat, betul, ada mukjizat. Saya dulu melakukan mukjizat ya, masih pakai yang lama. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tahu engkau dulu tidak mengenal aku, tapi aku tetap memakai engkau. Ya. Karena saya diperlihatkan juga ya Yohanes 9 dan 41 itu ya. Jikalau matamu buta, dosa itu tidak ada padamu. Tapi jikalau matamu melihat, dosa itu tetap ada padamu. Jadi kalau kita masih buta dulu ya, Tuhan masih perhitungkan sebagai kebenaran. Karena Abraham pun dulu belum mengenal nama Yahweh. Tapi dia taat, maka dikatakan di Roma 4:22, ketaatan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Ya. Jadi dia diperhitungkan. Gitu ya. Itu artinya menjadi pelaku firman. Ya, kita jangan istilah gini. Ya karena ini masih masa anugerah. Ya, masih masa anugerah. Artinya kalau memang ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk rapture itu tidak ada tawar menawar. Ya, rapture itu harus nama yang benar. Ya, nama yang benar itu mutlak. Ya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima kata jangan menambah mengurangi firman Elohim. Ya, banyak di antara kita suka menambah mengurangi. Ya. Kalau sudah percaya Bapak Yahweh katanya nggak ada istilah anak Elohim, anak Yahweh nggak ada. Padahal jelas inilah anakku yang kukasihi. Waktu Tuhan Yesus habis dibaptis, dia mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, artinya begini, kita juga harus mengerti apa arti besem. Banyak orang bilang besem itu di dalam nama. Ya. Besem itu ada dua kata, ben dan sem. Ben itu artinya kalau itu sama dengan bin. Ya. Ben itu artinya anak dari bapaknya. Jadi kalau besem di dalam nama anaknya, ya itu besem. Ya. Jadi kita harus mengerti apa arti besem. Ya, jangan kita ya ini ribut masalah. Kita tidak ada lagi istilah anak. Wah ini namanya menambah mengurangi firman. Ya. Menambah mengurangi firman. Jadi kita hati-hati menambah mengurangi firman karena kita ini begini. Bukan itu udah nggak berlaku lagi atau nggak berlaku lagi Torah. Matius 5 itu jelas, Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk menghilangkan Torah, ya. Aku menggenapinya. Satu titik saja dari Torah itu tidak boleh hilang. Langit dan bumi berlalu, tetapi Torah itu tidak boleh hilang. Apa yang sudah ditetapkan, Tuhan Yesus itu menggenapinya. Ya, seperti maka kenapa perjamuan harus setiap hari? Ya. Menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya begini. Kemarin kita ada bahas yang kedua ya. Sahabat yang kemarin. Zaman dahulu saja daging binatang yang dipersembahkan korban penghapusan dosa itu setiap hari daging dimakan, darahnya dipercikil. Setiap hari dimakan. Karena apa? Karena Tuhan itu penggenapan. Dia mengganti semua darah binatang. Jadi kalau kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, berarti kita menggenapi. Setiap hari kita dikuduskan. Ya, tidak mungkin ada orang bisa di-rapture dikuduskan cuma 1 kali 1 tahun. Ya, apalagi saya bertanya juga sama Tuhan Yesus, kenapa mereka tidak dipilih Tuhan Yesus? Padahal mereka itu dahsyat, hikmatnya luar biasa. Online-nya itu bisa, nggak tahu puluhan ribu kali atau mungkin jutaan video kali. Tapi kenapa engkau tidak pakai mereka, Bapak Yahweh? Saya bertanya,
ternyata ada sesuatu yang aneh gitu ya, dan itu semua dibukakan. Ya, kayak artinya apa? Artinya kita harus berjaga-jaga. Tadi kita harus berjaga-jaga dan kita harus mempersiapkan diri sebelum di rapture. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita di rapture. Ya, jangan sampai tertinggal. Karena kalau kita sudah tertinggal, itu karena Roh Kudus juga diangkat. Artinya kita mengandalkan diri kita, mengandalkan pengetahuan kita. Ya, itu cuma begini, itu cuma begitu. Ya paling dia ini kok hilangnya begini, bukan di rapture itu. Ya mungkin nggak pulang tuh ke rumah beberapa hari misalnya. Jadi akhirnya orang negatif thinking. Jadi mengandalkan pikirannya. Ya. Itulah yang mana bagaimana kita mempersiapkan diri. Ya. Jadi tidak main-main ya. Dan juga kita juga harus benar-benar menguruskan diri kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya, yang selalu dikuduskan dengan minyak kudusnya. Ya. Terus ada orang, wah mana saya mau ketemu, mau bicara sama saya. Ya saya bilang saya tidak perlu berdebat masalah itu ya. Tanya saja Tuhan, tanya Tuhan Yesus atau panggil nama lain silakan tanya dengan Tuhan yang nama lain. Tidak apa-apa, pasti. Ini masih anugerah soalnya, ini masih zaman anugerah. Pasti dibukakan saya bilang. Jangan sampai masa anugerah itu sudah lewat. Ketika nanti Roh Kudus naik ke atas, itu kita tidak diangkat, ya kasihan. Ya. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya sudah terakhir, ya, mengenai pengutusan. Ya. Saya tidak bikin slide-nya. Setiap masa ada utusannya. Setiap utusan ada orangnya. Ya. Kita tahu, Nuh dulu diutus, Abraham, Ishak, Yakub atau Israel, Musa, dan terakhir Tuhan Yesus. Ya. Mungkin kita akan mengatakan begini, ada amanat agung ya di Matius 28 itu ya, mulai dari ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid, baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu betul pengutusan. Tapi itu sebenarnya ditujukan kepada yang hadir pada saat itu. Ya, murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya. Apakah itu berlaku sampai pada kita sampai dengan saat ini? Berlaku. Tetapi tanda kutip, berlakunya apa? Engkau harus di renew. Pengutusannya di renew secara langsung. Ya, karena kalau kita pelajari kitab suci zaman Nabi-Nabi itu langsung pengutusannya itu langsung ke pribadi. Ya, memang betul. Pergilah, jadi kan artinya kita semua, tapi secara pribadi itu diutus. Ya seperti saya kemarin yang saya dikasih penglihatan itu, kamu harus teriak. Aku memerintahkan kamu teriak supaya mereka bangun menyambut aku. Waduh, saya bilang, saya lihat lagi YouTube ya, kayaknya nggak pernah ada pendeta yang atau mempelai atau siapapun yang Tuhan perintahkan seperti itu. Dan itu bukan 1-2 kali. Setiap saya dikasih penglihatan, pendengaran, kamu harus gini, harus ini. Saya kaget. Saya cari pribadi, makanya saya bilang, apakah saya diutus? Kami ini kecil, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, saya bilang. Kami cuma, ya mungkin paling banyak cuma 20 orang. Artinya yang taat ya, yang taat dengan 5 tadi ya, 5 kriteria tadi. Paling cuma 20 orang. Tapi Tuhan senang. Ya. Saya seperti mendengar suara itu senang. Ya. Artinya gini, senang itu, ya bisa jadi cuma kita doang diangkat. Bisa jadi ya, bukannya saya ini, tidak. Ya mungkin, wah itu sombong banget. Enggak. Coba aja cek. Di seluruh dunia ini siapa yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari? Ada, memang ada satu dua gereja ya, yang jemaatnya banyak jutaan. Tapi apakah jutaan itu di rapture? Ya, kalau Tuhan bilang tidak. Ya. Mereka tidak di rapture karena mereka memanggil nama yang salah. Ya. Artinya, makanya saya katakan begini, ketika saya tahun 88 dibawa ke neraka, itu sangat mengerikan. Ya. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan, yang di neraka itu bukan orang-orang jahat, justru orang-orang baik secara
mata jasmani kita melihat dia itu baik. Artinya baik itu dia tidak pernah dipenjara kalau dia membunuh, kalau mencuri atau berzina apa kan ketahuan ya, dipenjara dia. Tapi ini orang-orang baik yang kelihatannya baik, di keluarganya baik, di orang sekitarnya baik. Artinya dia tidak mendapat hukuman dari manusia sekitarnya atau hukum yang ada berlaku sekitarnya. Tapi kenapa mereka ada di neraka? Seperti ada satu kesaksian pendeta terbesar di dunia, ya, salah satu pendeta terbesar di dunia ada di neraka. Ya, dia diperlihatkan, dia bilang begini, tanya ke malaikat, kenapa orang itu ada di neraka? Karena dia luar biasa, punya karunia roh, orang sakit sembuh, orang mati bangkit, ya meskipun bangkitnya dari mati penyakit ya, bukan karena seperti yang saya alami itu kepalanya pecah, tubuhnya hancur, itu sehat kembali seperti sebelum kejadian. Nah itu ditanya, tapi apa di malaikat? Dia layak ke situ karena dia berbuat kejahatan. Awalnya saya nggak mengerti apa yang disebut berbuat kejahatan. Ternyata menghujat itu berbuat kejahatan. Ya. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Kalau kita sudah tahu tapi sengaja menghujat Roh Kudus, waduh itu tidak ada ampunnya. Ya, itu nggak main-main. Ya. Artinya apa? Artinya ya, saya bilang inilah kami Bapak Yahweh Tuhan Yesus yang kecil ini, ya, yang artinya mempelai-mempelaimu yang hanya seperti ini. Kalau memang Tuhan Yesus minta saya teriak, ya mungkin terbatas teriakan saya. Mungkin kalau secara langsung cuma ya saya bisa teriak cuma segini. Tapi nggak tahu kalau melalui YouTube. Tapi itu juga belum tentu kan? Belum tentu karena saya lihat justru orang bikin konten yang lucu-lucu itu bisa sampai 10 juta, 20 juta. Tapi kalau konten-konten kayak begini orang ya tidak tertarik gitu ya. Paling cuma. Tapi memang seperti itu. Yang di rapture itu sangat-sangat sedikit karena mempelai itu ya sedikit. Sama seperti kita, anak kita mau menikah, ini mempelai cuma satu dari sekian ratus atau sekian puluh calon-calon dia yang terpilih cuma satu. Kita juga begitu, dari 8 miliar manusia misalnya yang terpilih cuma 1000 orang atau bahkan cuma 100 orang. Yang cuma seluruh dunia, ya itu ya. Jadi pada kita semua para mempelai Hamasia, ya saya ingin mengatakan jika engkau memang diutus Tuhan, ya engkau harus menyampaikan. Ya, karena saya disuruh Tuhan Yesus, maka saya menyampaikan. Kalau saya tidak disuruh, saya tidak akan mau mengatakan. Karena saya juga pernah jadi satu jemaat selama 29 tahun. Saya tidak pernah mengutak-atik, ya, mengutak-atik iman saya dulu, saya nggak pernah. Bahkan saya juga tidak mau tahu dia mau ngomong apa, kayak mau dia bolak-balik ke sorga, kan saya tidak pernah mau tahu. Ya. Tapi ketika saya diperlihatkan seperti ini, saya kaget. Makanya saya bicara pelan-pelan, awalnya ke gereja yang dulu ya, pelan-pelan. Enggak, kami 1 kali 1 tahun, ya silahkan. Tapi lama-lama setelah saya pikir-pikir, aduh, Tuhan tanya terus, saya tanya terus. Nah, akhirnya ya udah, kita balik lagi. Karena sempat kita 2 bulan tidak menyatu dengan tubuh Tuhan Yesus. Ada kita sudah 95 itu sudah sebelum kami menikah, masih pacaran kami sudah ke sana 29 tahun. Ya, kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap hari. 2 kali sehari, seperti sekarang 2 kali sehari, bahkan pernah 3 kali sehari. Ya kayak kita makan aja, kita makan 3 kali sehari kan sehat. Ya. Kalau orang makan 1 kali 1 minggu, ya lemah. Apalagi 1 kali setahun. Belum makan dia tahun depannya udah meninggal. Istilah begitu kan. Jadi itu ada di yang kedua ya, mengenai perjamuan kasih Tuhan Yesus Hamasia. Jadi kepada kita Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Hamasia, ambillah Roh Kudus yang menguasai kita ya, supaya kita dibukakan rahasia-rahasia ini. Karena apa? Karena tidak gampang ya. Karena kita ini secara daging lemah.
Ya, tidak mungkin kita ini bisa apa ya? Ya kita maunya sih masuk surga. Siapa sih tidak ada yang mau masuk surga? Semua kita mau masuk surga. Tapi kan ada aturannya, ada ketentuannya. Banyak itu kalau saya juga perhatikan ya pendeta-pendeta yang pernah dibawa ke neraka, mereka selalu mengatakan miliaran orang di neraka. Tiap hari jutaan orang masuk ke neraka. Aneh kan? Berarti benar. Ya kalau jutaan orang tiap hari, berarti hampir semua yang meninggal di dunia ini masuk neraka. Gak ada yang ke surga. Ada, tapi cuma 1-2 orang setiap hari. Berarti kan susah. Ya, maka dikatakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada manusia masuk ke kerajaan surga. Itu harus kita pikirkan. Ya. Tidak sesederhana itu kita masuk surga. Sebenarnya kita semua ini harusnya masuk ke neraka. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, Tuhan Yesus datang itu untuk memulainya. Ya, jadi itulah dapar Elohim yang bisa kita dengar pada Sabat ini tanggal 17 Februari 2024. Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Haleluya. Amin. Amin.